Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Aprilia, NIM 1201 122039. Saya dari kelompok 13 dengan materi membuat media pembelajaran bahasa dan sastra. Dalam konteks berlangsungnya proses belajar dengan segala dinamikanya, media mempunyai fungsi atau peran untuk menghindari hambatan atau gangguan komunikasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar, peranan media dimaksud antara lain seperti menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan minat atau motivasi siswa, menarik perhatian siswa, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran, mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar, dan mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Sedangkan secara lebih terinci, bahwa salah satu hambatan komunikasi yang bisa dipecahkan melalui penggunaan media sosial dalam proses belajar mengajar adalah perhatian yang tidak terpusat, di mana hal ini terjadi karena yang pertama, anak tidak ingin memusatkan perhatian atau mempunyai gangguan fisik. Yang kedua, ingatan anak yang lebih terpaku pada hal yang lebih menarik perhatian mereka. Yang ketiga, bisa jadi anak tersebut melamun atau menghayal. Yang keempat, prosedur penyampaian bahan pengajaran yang cukup membosankan bagi anak. Yang kedua, yaitu dengan pembuatan media audio, di mana terdapat beberapa langkah secara umum yang perlu diketahui dan dalam memanfaatkan media audio untuk dalam kegiatan pembelajaran ini. Langkah-langkah tersebut meliputi langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah tindak lanjut, di mana di sini akan dijelaskan dari ketiga langkah tersebut. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Dalam langkah persiapan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, diantaranya seperti menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan secara aktif. Yang kedua, pastikan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk menampilkan program dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia dalam bentuk kaset atau CD atau MP3 sebelum menyajikan untuk kepentingan pembelajaran. Yang keempat, pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan pembelajaran tersebut tersedia power listrik yang dibutuhkan untuk memutar program. Yang kelima, ruangan hendaknya sudah diatur sedemikian rupa, bisa berbentuk seperti cahaya, ventilasi, pengaturan tempat duduk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika memerlukan lembar kerja siswa atau bahan penyerta, pastikan bahwa keduanya telah tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Yang kedua yaitu langkah pelaksana, di mana pada langkah pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan antara lain seperti usahakan posisi penyimpanan file sudah berada di tempat pemutarnya dan tinggal menekan tombol play atau on. Yang kedua, usahakan peserta didik sudah berada di tempat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran. Yang keempat, mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media audio. Dan terakhir, di samping sebagai narasumber, pendidik juga bisa sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu pada langkah tindak lanjut. Nah, di mana pada langkah tindak lanjut hal-hal yang harus dilakukan seperti yang pertama, mintalah peserta didik untuk menceritakan ringkasan materi pembelajaran yang berhasil mereka serap selama mendengarkan program media audio. Yang kedua, mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal yang dianggap sulit. Yang ketiga, sebelum pendidik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, terlebih dahulu berikan kesempatan kepada sesama peserta didik untuk mendiskusikan jawabannya. Yang keempat, jika semua pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh teman-teman peserta didik, maka pendidik tidak perlu menjawabnya lagi. Yang kelima, berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan media audio. Dan yang terakhir, jika ada tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, sampaikanlah kepada peserta didik sebelum meninggalkan tempat. Selanjutnya mengenai pembuatan media visual. Nah, di mana terdapat beberapa cara dalam membuat media visual ini. Yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran dan penentuan media seperti media gambar diam. Yang kedua, mempelajari bahan atau materi yang akan disampaikan, contohnya seperti grafik, karikatur, peta, dan sebagainya. Yang ketiga, menyiapkan segala peralatan atau media yang akan digunakan.
Yang keempat, menjelaskan kepada siswa tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, menyiapkan peserta didik, kemudian menjelaskan kepada peserta didik apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran dimulai. Yang keenam, setelah persiapan selesai, baru mulai pembelajaran. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap bagian-bagian dari media seperti contoh dalam peta, penggunaan media peta. Dalam media peta, guru hendaknya menjelaskan setiap bagian-bagian peta seperti simbol, legenda, dan sebagainya. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi membuat media pembelajaran bahasa dan sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.